Hai pemirsa setia TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Yolanda Sefliwerti bisa kembali menyapa pemirsa di Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Pemirsa, wow, kalau kita ketemu di Kuliner TVRI NTT yang pasti kita akan ada kegiatan masak-masak seperti biasa ya, namanya juga kuliner. Nah, tapi kali ini kita akan memasak masakan yang agak sedikit lebih berbeda dengan bahan dasar seafood. Kira-kira seafood apa yang nanti kita pakai? Dan akan ada minuman yang pastinya menyegarkan sekali untuk pemirsa coba di rumah. Seperti biasa nanti bahan-bahannya dan cara masaknya akan langsung kita praktekkan di layar kaca. Untuk itu jangan kemana-mana, terus saksikan Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, tak lalu enak. Pemirsa, kembali lagi di Kuliner TVRI NTT, Cipta Rasa Mampu Menggugah Rasa, tak lalu enak. Nah, Yola sudah berada di dapur kebanggaan Kuliner TVRI NTT dengan Kak Ratu dan juga Kak Rusti yang sangat luar biasa, yang cantik-cantik sekali hari ini. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik. Wow, oke, sekarang kita akan langsung membahas tentang makanan yang akan kita buat. Tadi Yolo sudah kasih clue ke pemirsa yang ada di rumah bahwa kita akan masak seafood. Hari ini kita mau masak apa nih Kak? Hari ini kita mau masak seafoodnya cumi. Cumi, oke, nama masakannya? Gabungin aja kali ya karena kita pakai kokak, jadi boleh. Cumi takokak. Oke, cumi takokak. Tahu nggak sih takokak apa? Tahu tuh, nanti boleh ya diperkenalkan ke pemirsa. Karena jarang-jarang banget tuh. Nah, itu dia. Jadi kita akan memperkenalkan dulu pemirsa bahan-bahannya. Ya, yang pertama di sini kita punya yang pasti ya. Yang pasti cumi. Cumi kita udah marinate dulu ya. Oh ya, pakai apa Kak? Pakai jeruk nipis atau cuka juga bisa, kasih garam. Oke, siap. Jadi biar enggak bobok terlalu amis. Berarti karena tidak mau dia hitam, tintanya dikeluarin berarti iya ya? dong, jelas. Dan yang paling penting itu matanya, biar nggak meledak. Oh gitu ya? Betul, itu tips juga. Oke, jadi harus dikeluarkan tinta sama mata cuminya, biar tidak membahayakan kita ketika Tapi kita memang memasak. tinta kebanyakan orang juga ada yang suka juga sih, makanya suka hitam ya. Cuman aku pilih ini bersih semua. Oke, siap. Kemudian ada bahan-bahannya di sini. Nah ini kokak nih. Oke, pemirsa, ini ada di sini ya, ini yang namanya kokak ya. Dan itu keras ya. Iya, ini keras. Beda dong sama apa ya, kalau kata ada di Jawa itu namanya lenca, cuman beda. Oh, oke. Ini baru pertama kali saya melihat kokak ini loh. Jadi dia punya tekstur nih, ini keras. Kayak terong kecil ya. Iya, saya kira tadi itu kacang polong loh. Tapi kok ukurannya lebih besar dari kacang polong yang ini ya, pemirsa ya. Sebentar saya tunjukkan lagi ke pemirsa. Nah, ini dia kokaknya. Nanti cara masaknya direbus atau nggak perlu direbus, kita langsung aja tumis. Oh, langsung dia. Nanti dia agak noe sedikit. Oke, baiklah. Kemudian di sini juga ada bawang bombay, lalu ada cabai hijau, ya. Kemudian juga kita di sini punya daun jeruk saja. Ya. Oke, daun jeruk, kemudian ada tomat hijau dan jeruk nipis. Ini ada jeruk nipis ya pemirsa. Yang tadi untuk marinade. Oke. Lalu kita beralih ke bawang-bawangan. Kembali ada bawang merah, bawang putih, lalu juga di sini ada kaldu jamur. Oke, kita pakai kaldu jamur. Nah, ini kalau misalnya yang tidak suka pakai kaldu boleh di skip ya. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, pakai juga nggak apa-apa, itu bisa pengganti dengan gula. Ya, siap. Nah, ini kemudian juga kita punya yang pasti ada gula dan juga garam. Salah. Micin ya. Sih, ya. Tapi itu bagi yang suka aja. Ya, jadi boleh diganti kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Di sini ada garam, kemudian ada penyedap rasa, dan yang terakhir kita punya gula. Nah, oke, gulanya yang di sini pemirsa. Ini ada gula. Langsung kita, oh ya, jangan lupa karena kita mau menumis, jadi kita harus pakai minyak secukupnya. Nah, kita sudah panaskan ini, boleh kita masukkan minyak dikit ya. Oke. Kita masukkan minyak sedikit. Cukup? Cukup. Cukup ya. Lalu kita
kita panaskan. Kita prepare dulu kali ya. Iya, boleh, boleh. Jadi kalau misalkan untuk cumi ini sendiri, bisa kita iris si bawangnya. Oke. Atau kita ulik. Jadi yang penting dihaluskan ya? Iya, jadi biar dia kan nggak mungkin utuh juga. Iya, benar. Nah, yang paling penting lagi nih, kita potong dadu ya. Oh, tomatnya dipotong dadu. Jadi bisa lihat semuanya. Ini juga sesuai selera. Iya. Mau sebesar apa atau ini yang penting cantik ya. Oke. Lalu sambil kita tunggu minyaknya panas ya pemirsa. Ya. Bisa harus diterusin biar cepat. Oke. Besar-besar aja, ini bagi 2. Ya. Nah ini yang udah diulik bumbunya, jadi nggak terlalu halus juga nggak masalah. Tapi lebih enak itu tidak terlalu halus ya, karena biar ada teksturnya. Biar betul. Terus kan ini kayak cabai hijau ini kan aku udah ulik, biar mempersingkat waktu juga. Dia memang teksturnya, aduh maaf. Oh iya. Agak kecil sedikit. Jadi kita bisa langsung aja ya, kita tumis dulu ya. Boleh. Oke. Ini pasti pemirsa juga udah pada pintar. Nah, jadi kita ini bawang merah sama bawang putih atau bawang merah saja? Bawang merah sama bawang putih. Sama bawang putih ya. Oke. Nah, jadi kita akan menumisnya sampai harum saja kah atau memang harus sampai matang? Sampai harum, nanti baru ya dimasukkan cabenya. Ini juga sesuai selera ya, kalau nggak mau pedas jangan terlalu banyak juga. Tapi kalau cabai hijau nih kan nggak seperti pedas lombok ya, yang lain ya. Nggak pedas banget ya. Kalau nggak suka lombok hijau juga ya bisa lombok merah. Oke. Oke. Kita kasih daun jeruknya. Oke, kita pakai daun jeruk. Kita besarkan dulu dikit apinya. Nah ini nih. Ini aku udah cuci loh ya. Oh ya, jadi jangan lupa bahan-bahannya harus dicuci. Ini juga bisa sesuai selera tapi biar oke. Nah kita bisa cukup kan ya. Oke. Biar nambah hijau-hijau semua. Yes. Tapi nanti ini pasti akan lembut ya jadinya. Lembut, dia agak noy. Nanti biar agak noy sedikit baru si cumi kita masukin. Oke, jadi tidak perlu direbus pemirsa. Nggak perlu. Cuma ditumis saja dia sudah menjadi lembut. Untuk si bawang bombaynya juga kita iris sesuai selera aja. Jadi nggak perlu terpatok dengan yang saya iris. Jadi tergantung selera. Kalau misalnya suka bawang bombay yang memang teksturnya agak lebih besar, bentukannya biar ketika dimasak itu lebih enak. Wow. Biar segar-segar gimana ya. Oke, jadi sambil kita ini ya. Sambil itu dimasukkan kaldu jamur. Kaldu jamur. Kita kasih garam sedikit aja ya. Jadi jangan terlalu yang asin. Karena cuminya sudah dimarinasi ya. Pakai garam jadi biar tidak terlalu asin. Kalau biasanya Jawa itu kan biasanya suka ditambahinnya dengan si gula ya. Memang agak rasanya berbeda sedikit. Tapi memang enak. Nah, biasanya kakak ini pakai gula atau enggak nih? Pakai juga boleh. Ya, mau coba pakai? Boleh. Boleh, sedikit aja. Aduh, maaf. Sedikit aja. Nah, kita bisa kasih air sedikit ya. Oke, baiklah. Jadi kurang lebih setelah ini kita masukkan air. Biar dia agak ngerendam sedikit karena nanti takut terlalu lama. Apakah bawang bombaynya harus kita pisah-pisahkan? Enggak, nanti dia terpisah sendiri. Bercerai-berai. Oh begitu. Saya kira memang ketika selesai dipotong itu harus dipisahkan. Apa harus terus diaduk? Enggak juga. Oke, jadi nanti ini. Nah ini si cumi aku udah marinate ya. Pakai ini jadi kayaknya kita puas semua juga bisa. Oke, kita taruh semuanya. Jadi dipotong cuminya sesuai dengan selera pemirsa juga. Besarin apinya. Oh oke. Sambil kita. Kayaknya teflonnya kekecilan ya. Kecilan deh kayaknya. Atau
memang Aku memang kebanyakan. Ini, betul. Teflon tidak pernah salah Oh, ya. iya. Oh, ya. Atau yang ngaduknya yang salah ya? Yang ngaduknya kayaknya yang salah. Mohon maaf. Soalnya ini belum nih ya, nanti kalau dia udah agak matang baru kita masukin si tomat. Soalnya agak amatir ya yang ngaduknya. Boleh bergantian, saya merasa agak kurang percaya diri deh. Ya? Saya balik ya. Saya merasa agak kurang percaya diri deh. Gak apa-apa. Jadi persiapan nih. Iya. Persiapan apa dulu? Oke, nah jadi kurang lebih nanti seperti ini ya pemirsa. Jadi saya juga lebih suka tuh pakai bombay yang banyak karena pemirsa kembali di Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Nah ini cumi kita sepertinya sudah matang ya? Ya, sudah hampir. Jadi jangan terlalu lama. Jadi kalau misalnya masak cumi biar dia tidak alot itu biasanya berapa lama tuh Kak? Tergantung banyaknya juga ya. Maksudnya kan kalau misalkan hanya sedikit juga ya pasti otomatis sedikit. Cuman nggak nyampe kayak ayam harus diungkep lama sekali enggak. Okay. Karena dia makin lama itu pasti makin alot. Oh ya baiklah. Jadi kita sambil masukin ya. Ya. Terakhir kali. Terakhir kali. Oke, kita biar lebih hijaunya sisihkan keluar. Jadi memang kita sengaja ini makanan bertema hijau gitu. Nanti minumannya akan bertema apa nanti kita akan lihat. Ini si cumi kolesterol nggak sih? Kita coba dulu ya. Oke, boleh saya bantu mengaduk? Oke, ya? boleh. Ini sebentar lagi udah masak ya. Oke, jadi nah itu benar loh pemirsa. Jadi nanti bombaynya itu terpisah secara mandiri ya. Tidak perlu dipisahkan oleh bantuan siapa-siapa. Dia terpisah secara mandiri. Boleh nih. Ini pasti apa kokasnya ini pasti kokak ya. Kokaknya ini pasti langsung ini ya. Lembek ya. Tapi memang nggak terlalu lembek juga sih ya. Oke. Tapi dia lebih nggak keras kayak tadi. Cara buat membersihkannya tuh gimana? Oh enggak sih, itu cuma dicuci aja. Kan itu seperti bunga ya. Nah nanti kita petik nih. Aku nggak bawa sih yang ininya, jadi bisa. Jadi dia nggak berambat kemana-mana seperti putik bunga. Besar, nanti kita petik, cuci, sudah beres. Beres ya? Kayaknya udah cukup nih. Oke, kita sudah matiin ya? aja ya. Kita matikan apinya, kemudian kita sajikan. Oke, kita plating dulu. Ya, silahkan. Gak usah semuanya kali ya. Terserah kalau mau semuanya juga boleh, pokoknya terserah saja. Masalahnya ini piringnya kayaknya nggak muat nih semuanya. Oke, jadi bisa disisihkan yang penting dulu. kita plating biar cantik. Lihat tuh pemirsa, warnanya hijau. Untuk si tomatnya sendiri juga kalau misalkan nggak suka yang rangu-rangu, boleh kok dari tadi. Cuman ya memang nanti bakalan berbeda. Nanti lebih lembek nggak sih ya? Apanya tuh? Tomatnya. Ya kalau misalkan terlalu lama pasti lembek. Tapi kalau kayak gini kan jadi kayak crunchy sedikit. Ya bener, jadi setengah matang gitu. Cukup ya? Oke, yang ini bisa disisihkan. Nah ini sudah jadi ya seperti ini pemirsa, cumi takokak. Nanti rasanya seperti apa karena baunya di sini tuh sudah sangat menggugah selera sekali. Nah setelah ini kita akan buat minumannya dengan bahan dasar nanas. Nah seperti apa nanti minumannya? Jangan kemana-mana, terus saksikan Kuliner TVRI NTT, cipta rasa mampu menggugah rasa, tak lalu enak. Mampu menggugah rasa, tak lalu enak dengan Yola, Kak Ratu dan juga Kak Rusti di sini. Tadi kita sudah memasak cumi yang sudah kita sisihkan di sebelah sana. Lalu saat ini kita akan membuat minuman. Minumannya ini dengan bahan dasar nanas. Yang pertama tadi kita sudah didihkan air ya. Jadi kurang lebih airnya berapa mili tadi Kak? Jadi balik lagi tergantung si nanas ya. Kalau misalkan untuk beberapa porsi satu buah nanas itu bisa
1 liter. Oke, nah kita sudah didihkan. Tapi kalau memang pengen, aduh nanasnya kerasa banget ya, 500. Dikurangi. Oke, jadi kita sudah didihkan airnya. Lalu mari kita perkenalkan dulu bahan-bahannya, kira-kira apa saja yang dipakai untuk membuat minuman nanas gula Jawa. Bener ya namanya ya, jangan sampai salah loh. Oke, yang pertama pasti kita punya nanas. Saya tuh termasuk penggemar dari nanas. Oke, Jadi, bagus dong ya, pas. Enak banget Seger. gitu ya. Nah ini nanasnya, jadi kita pilih nanas yang memang sudah matang ya pemirsa. Ini tidak perlu diapa-apain kan Kak, cuma dipotong Ya, kemudian disisihkan. potong dadu kecil-kecil tapi sesuai selera juga. Oke. Kalau misalkan mau biar kerasa banget ya potongnya agak besar. Oh, oke baiklah. Tapi saya sangat suka bau aromanya nanas enak. ya. Ya. Kemudian juga kita punya gula merah, gula Jawa di sini ya. Lalu biar Diiris ya, oke, biar dia jadi- cepet lumer. Oh, baiklah. Jadi ini kita butuh lumernya gitu ya kan. Kita tidak mau ada tekstur dari gula Jawa ini. Jadi kita akan sudah dipotong-potong. Kemudian di sini biar makin gurih Garam. ada garam di sini dan juga kita punya cengkeh. Penguat rasa tuh. Oh, gitu ya. Tidak hanya baunya saja ya, iya. tetapi untuk penguat Penguat rasa rasa. dari minumannya. Dan pasti itu berbeda sekali. Nanti kalau kayak makan sendiri sama si nanasnya sendiri tanpa si cengkeh itu rasanya plain juga. Oh, Hanya gitu rasa ya. nanas tuh dengan manis. Tapi kalau dengan cengkeh udah pernah nyobain belum? Belum. Oke, kita coba. Nanti kita coba. Oke. Nah, lalu di sini kita juga punya ada jeruk nipis. Kemudian ini untuk Garnish saja. Oke, ini untuk nanti kita plating di gelasnya. Dan kita juga nanti pakai ini ya, Gula pasir. gula pasir. Nah, pemirsa, bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar kaca. Jadi bagi yang mungkin lupa untuk menuliskan, boleh nanti sekali lagi dilihat di layar kaca karena sudah kita tampilkan. Airnya sudah mendidih. Kita yang mulai aja. harus kita buat yang pertama. Yang pertama kita kasih gula dulu ya. Oke, gula Jawanya. Ini bisa semua karena aku banyak juga nih. Oke, airnya. Kalau terlalu banyak nanti dia ngaruh di warna sirupnya. Oh, jadi memang kita mau tuh ada warna asli dari nanasnya ya. Kemudian cengkehnya kita Iya. masukkan, lalu Kemudian bisa dengan gula. Ini juga gula sesuai selera. Takutnya terlalu manis. ya benar. Bisa untuk 5 sendok aja. Oke, Tapi biar baiklah. cepat nih aku masukin semua nih ya. di Ya. sini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya pemirsa. Sekali lagi bahan-bahannya sudah kita tampilkan di layar kaca. Untuk pembuatannya tetap ya harus nonton Kuliner TVRI NTT. Mari saya bantu. Untuk si garam 1 cumput aja. Oke, jadi garamnya tidak usah terlalu banyak. Nanti asin. Nah, gitu karena kita maunya kan yang manis, namanya juga nanas gula Jawa. Nah ini sebenarnya kenapa sih nanas nggak minuman yang lain? Iya, kenapa? coba? Kenapa ya? Tanya dulu. Oh ya kenapa? Kenapa nanas? Apakah tidak bisa diganti oleh buah lain? Nah sekarang gini, kan si cumi terkenalnya sama kolesterol nih. Ya benar. Nanas fungsinya apa sih? Oke, jadi maksudnya untuk balance ya, jadi bisa untuk menurunkan kolesterol. Iya, betul Bener banget. ya? Bener, Tidak bener, salah bener. ya? Nggak salah sih. Oke, Aku luar masukin biasa. nih nanas semuanya Oke, ya. nanasnya mari kita masukkan. Kita masukkan Nah, semuanya. Sampai si aromanya benar-benar naik. Nah, ini jadinya seperti ini ya pemirsa. Nah, ini nanasnya kita langsung merebus bersama dengan cengkeh dan teman-temannya yang tadi gula Jawanya, gula pasirnya, garamnya cuma sejumput, jangan lebih garamnya. Oke. Nah, ini kita boleh disisihkan atau harus terus diaduk? Karena takutnya kalau diaduk nanti pecah nggak sih nanasnya? Enggak ya? Cuman memang nggak terlalu lama juga, karena kan kita cuma ngambil sarinya aja. Oh gitu. Iya, nanti kalau misalkan ini dia mungkin kalau terlalu lama, si warnanya itu dia agak butek sedikit gitu ya. Oh nanasnya ya? Iya. Oh. Nggak terlalu segar. Oke, baiklah. Nah, jadi tidak perlu terlalu lama pemirsa dengan menjaga tetap warna nanasnya tuh biar cantik gitu ya kan. Yang masaknya sudah cantik-cantik, masa warna makanannya segar kan nggak- jadinya. Iya, masa warna makanannya nggak cantik. Makan cumi kolesterol naik, diturunin lagi nama si Sama nanas, balance pemirsa. Balance ya, gitu. bahagia kan Iya. terus. Lalu nanasnya di sini warnanya kuning, cuminya warnanya hijau. Nanti yang icip-icip yang masak-masak lihat Pas bajunya. banget bajunya juga merah. Lain-lain kan, beda-beda kan Warna-warni. bajunya. Nah, jadi kita di Kuliner TVRI itu memang penuh dengan warna-warni, luar biasa. Jadi tetap harus Jadi nonton pelangi, dong. hatinya juga harus berpelangi. Bahagia Oke. terus deh. Ini Nah, kayaknya sepertinya udah deh. Bau nanasnya nih. Seger kan? Bau nanasnya. Nanti kita
setelah ini akan apakah langsung di plating atau perlu untuk tunggu dingin kali ya sedikit karena jadi gini sih, si nanas juga dua pilihan ya. Kalau misalkan emang mau disajikan dalam hangat juga bisa. Oke. Ini panas-panas begini nih. Bisa. Boleh ya. Betul. Nah, tapi kali ini nanti kita akan membuat dia pakai es ya. Jadi biar lebih seger gitu. Nanti kira-kira seperti apa kelanjutan dari nanas kita dan juga es-esannya. Jangan kemana-mana, terus saksikan Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa. Tak lalu enak. Sudah ya? Udah dingin tuh. Nah ini, lihat nih. Ini pemirsa, nanasnya. Baunya loh pemirsa enak sekali. Warnanya kuning cantik, mari kita plating. Tapi sebelum plating gini nih. Kalau misalkan aromanya enak banget. Bukan baunya ya, aromanya. Sorry. Kita bisa tambahin jeruk nipis ya. Kalau misalkan itu juga sesuai selera. Kalau misalkan aduh kurang asem nih. Karena kan kadang-kadang ada nanas yang nanas manis. Iya, benar. Nanas yang sudah kecut sekali juga ada. Jadi ini juga ada tips juga supaya airnya keluar. Ya, jadi nanti kita akan pakai juga. Masa banyak tips ya? Iya. Itulah guna Kuliner TVRI NTT. Jadi Betul. ada resep rahasia, ada tips-tipsnya. Gimana sih nanti cara memasaknya? Bisa juga ini untuk garnish. Oke, baiklah. Sesuai selera juga. Karena tadi aku udah masukin sedikit, jadi nanti bisa dimasukin juga atau enggak juga nggak apa-apa. Jatuh maaf. Oke. Nah, biar nanti rasanya tuh makin bervariasi, agak asem, ada manis-manisnya juga. Langsung kita plating. Di plating. Ini bisa kasih es batu, ini contohnya yang buat ini segar. Sudah ada es batunya, jadi memang karena seger, jadi kita harus pakai banyak ya. Oh, luar biasa ya pemirsa. Memang dia kalau misalkan kita bosan ini hanya nanas saja kurang menarik, bisa ditambahin sama biji selasi. Oh, kalau pakai timun gitu nggak bisa ya? Kayaknya timun lalapan ya. Kan ada yang es ada timun. Es timun. Diserut juga, cuma kan warnanya nggak keluar kayaknya ya. Oh, oke, baiklah. Kan biar dapat juga, makanya ini fungsinya si gula aren tadi. Biar nggak terlalu pucat, karena kalau dia hanya gula pasir pasti putih. Oh ya, betul. Mari kita masukkan lagi dikit ya nanasnya. Boleh, silakan. Walaupun dia sudah agak sedikit penuh, tapi ya ini dia pemirsa sudah jadi. Kasih sedikit garnish biar makin cantik ya. Ini nanas gula Jawa. Lihat nih warnanya cantik. Nanti rasanya seperti apa? Setelah ini kita akan langsung icip-icip. Untuk itu jangan kemana-mana. Terus saksikan Kuliner TVRI NTT. Cipta rasa mampu menggugah rasa. Tak lalu enak. Ya pemirsa, kembali di Kuliner TVRI NTT. Yola sudah ada ya di meja untuk icip-icip, sudah memasak tadi dan saatnya kita akan mencoba masakan yang tadi sudah kita masak bersama dengan Kak Ratu dan juga Kak Rusti. Nah, di sini sudah ada cuminya dan juga minumannya nanasnya. Mari kita coba ya. Sudah ada nasi putih juga. Kalau tidak makan nasi putih kurang greget gitu ya. Oke. Mari kita coba. Nah, ini penampakan dari cuminya. Oke, jadi kita akan pindahkan dulu ke nasinya ya. Nah, itu sepertinya sudah cukup. Kita akan mencoba dulu untuk ini dia pemirsa penampakannya. Yang paling saya penasaran itu kita coba dulu cuminya. Nah, ini dia. Jadi karena ada kita pakai cabai hijau, jadi ada sedikit pedas tapi tidak yang pedas banget gitu loh pemirsa, yang kalau kayak pakai cabai merah tuh kan agak nyelekit gitu pedasnya kalau terlalu banyak. Nah, kita akan coba sama kokaknya.
cumi sama kokaknya nih kira-kira rasanya seperti apa. Dan dicampur dengan nasi putih ya. Apakah rasa kokaknya akan enak ataukah nanti akan aneh di lidah saya yang baru pertama kali makan kokak ini. Oke, aduh kokaknya agak lari-larian ya dia ya. Nah ini dia. Jadi rasanya itu mirip terong. Jadi kita kayak makan terong, tapi yang setengah matang itu loh pemirsa. Ngerti nggak sih? Ya kan? Jadi rasanya, jadi teksturnya itu memang di dalam buahnya yang kecil ini, ya, yang seperti ini, dia daging semua gitu. Jadi mungkin ada biji atau ada apa gitu, tapi tidak. Nah, kokak ini memang rasanya mirip sekali dengan terong, tapi memang ukurannya lebih kecil. Nah, ini yang terakhir ya. Seperti biasa, kalau di Kuliner TVRI NTT saya akan mencobanya 3 kali, biar lebih bisa mendeskripsikan kira-kira rasa dari masakannya itu seperti apa. Enak sekali. Dan seger. Karena cuminya tadi juga sudah kita marinasi menggunakan jeruk nipis. Jadi ada pedasnya, ada asinnya, ada segernya, pokoknya enak ditambah dengan kokaknya tadi luar biasa. Nah tadi juga sudah dikasih tahu oleh Kak Ratu kan, kalau misalnya makan cumi itu biasanya nanti kolesterolnya kan naik. Nah jadi di sini kita punya penurun kolesterol, yaitu dari buah nanas. Oh agak sedikit tumpah ya karena kepenuhan, mohon maaf. Jadi mari kita akan coba nanas gula jawanya. Kita coba dulu untuk airnya ya, karena saya penasaran sekali dengan rasa airnya. Kayak rasa sirup nanas tapi tidak terlalu manis. Ini patut dicoba untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau misalnya yang tidak bisa makan minum sirup nanas yang terlalu manis, boleh dicoba resep ini. Jadi memang masih ada rasa nanasnya, ada rasa manisnya juga, tapi tidak manis yang banget gitu. Jadi enak deh pokoknya. Kita coba dengan buah nanasnya, kira-kira apakah kita masih bisa merasakan buah nanasnya ataukah rasanya sudah semuanya tercampur dengan airnya ya. Enak sekali, masih terasa kesegarannya gitu. Jadi memang nanas kalaupun dia direbus, tekstur nanasnya itu tidak hilang. Tapi kalau direbus yang terlalu lama, memang nanti warnanya akan lebih sedikit pudar gitu, atau katanya sih butek gitu. Wow, tapi enak sekali nih. Sekali lagi ya yang terakhir ya pemirsa ya, karena ini kayaknya bukan icip-icip tapi haus saya ya sepertinya. Enak sekali ya pemirsa. Saya sudah selesai icip-icip masakan yang tadi kita buat bersama. Ada cumi takokak dan juga es nanas. Nah setelah ini saya akan kembali bergabung dengan Kak Ratu dan juga Kak Rusti yang sudah membantu saya masak-masak. Seperti biasa saya akan membawa minumannya karena memang ini segar sekali. Oke, kita akan kembali ke dapur kuliner TVRI NTT. Nah kira-kira seperti apa ya? Kak, terima kasih. Oh iya, sama-sama. Oke, saya agak ke sebelah sini ya. Nah, ini dia. Oke. Masakannya tadi enak banget loh cuminya. Saya kira rasa takokaknya itu akan aneh, padahal tidak ya. Seperti terong, bener-bener seperti terong. Doyan. Alhamdulillah. Doyan. Masakan makanan apa sih yang tidak pernah ditolak? Oh, iya, betul. Kalau enak pasti. Nah, ini
boleh dicoba oleh pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi kalau yang penasaran rasa kokaknya seperti apa, bisa langsung dicoba. Tonton Kuliner TVRI NTT, nanti bahan-bahannya kita tampilkan di layar kaca. Dan juga seperti yang tadi sudah saya bilang, bahwa nanas nanas gula Jawa ini, hasil akhir dari rasanya itu tidak terlalu manis gitu. Jadi tetap seperti sirup nanas. Nah, tapi karena sirup nanas mungkin ada pemanis buatannya. Betul, dan pengawet ya. Dan pengawet, jadi rasanya tuh agak manis sekali. Tapi ini enak sekali, manisnya itu terasa lembut sekali. Wow, luar biasa, pas banget. Terima kasih ya, Kak Ratu dan juga Kak Rusti. Nanti mungkin kita akan main-main lagi, tapi dengan masakan yang berbeda yang lebih enak lagi, yang lebih penasaran lagi, lebih nikmat lagi. Oke, nah pemirsa, sudah selesai icip-icip, tandanya kita harus berakhir nih di Kuliner TVRI NTT. Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali hadir dengan pecinta-pecinta kuliner yang siap membagikan resep-resep masakan dan juga tips-tipsnya untuk pemirsa. Akhir kata, saya Yolanda Sefliwerti mewakili Kak Ratu dan juga Kak Rusti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Mantul ya? Mantul.